Hai Sobat Errol Chess, welcome back to Errol Chess. Dan kali ini saya ingin berbagi edukasi tentang 10 jebakan catur mematikan dalam pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol. Nah, semoga teman-teman dapat menggunakan jebakan-jebakan ini ketika kalian bermain catur. Langsung saja kita bahas. Dan sebelum itu teman-teman klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng kalian supaya saya terus semangat bikin konten. Oke, jebakan yang pertama dinamakan Rio Gambit dalam pembukaan Ruy Lopez. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, kemudian kuda F6, ancam pion E4. Langkah yang kita lakukan adalah rokade pendek. Kemudian kuda makan pion E4 dan kita dorong pion D4. Kemudian pion E maka D4, benteng E1 ancam kuda. D5 ini merupakan langkah yang salah. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah makan pion D4 menggunakan menteri, teman-teman. Ya, tidak bisa dimakan karena ada pining gajah B5 ke raja E8. Nah, di sini hitam apabila menjalankan A6, kita makan kuda C6, makan kembali, kemudian kita menyerang kuda di petak E4 dengan kuda G5. Ya, apabila hitam jawab menteri F6, tahukah kalian apa langkah terbaik untuk putih? Ya, tepat sekali, kuda makan E4. Wow, diberikan gratis menterinya. Ya, inilah jebakannya. Menteri makan menteri, kemudian ada jalan kuda F6 skak, double check, dan raja D8, benteng E8. Boom, 12 langkah putih menang dengan mematikan raja hitam. Oke, kita next ke jebakan yang kedua. Dinamakan jebakan di Morphy Defense dalam pembukaan Ruy Lopez. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, dan gajah A4. Nah, seringkali kita bertemu dengan pemain hitam menggunakan kuda G E7. Nah, kalau kalian bertemu dengan pemain lawan, pemain hitam yang menggunakan kuda G E7, kalian jalankan kuda C3. Kemudian G6, dan kita dobrak D4. Ancam pion E5, dan bisa juga mendorong D5. Ya, apabila pion hitam E makan D4, kemudian kita jalan kuda D5, teman-teman. Ya, hitam gajah G7, kita menekan kembali dengan gajah G5. Ancam pining menteri D8, dan langkah selanjutnya adalah gajah makan kuda C6 dan menjatuhkan kuda di petak E7. Ya, tepat sekali. Bagaimana apabila hitam jalan B5? Nah, inilah jebakannya. Kuda makan D4, teman-teman. Boom. Wow, diberikan gratis. Ya, apabila di sini dia gajah makan D4, itu merupakan langkah yang blunder. Mengapa? Karena kita bisa menjawab dengan menteri makan D4. Boom. Kemudian, kuda makan D4 dan kuda F6 skak, raja F8, dan gajah H6 checkmate. Tunggu. Tapi bagaimana jika hitam memilih rokade pendek, Bang? Ketika menteri makan D4. Oke. Apabila rokade pendek, kita jawab kuda F6 skak, raja H8, dan kita tarik kuda ke petak G4. Apabila kuda D4, maka kita menjawab gajah F6 skak, raja G8, dan kuda H6 checkmate. Dan bagaimana, Bang, jika dorong F6? Oke, teman-teman, selalu ada jawabannya, dan kita pilih gajah makan F6 skak, benteng makan gajah, ataupun raja geser ya pada ujungnya. Benteng makan gajah kita makan, raja G8, dan ujungnya juga mati, teman-teman. Oke, ini jebakan yang kedua dinamakan Morphy Defense. Kita next ke jebakan yang ketiga. Namanya Win the Bishop. Ya, di jebakan kali ini, sebagai pemain putih, kalian akan memenangkan gajah, teman-teman. Bagaimana caranya? Langsung saja.
E4 E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda F6. Dengan variasi Berlins, kita jawab rokade pendek. Kemudian dia jalan D6. Nah, dengan ide gajah ke petak G4. Apakah jawaban putih? Ya, benteng ke petak E1. Kemudian, apabila hitam gajah G4, kita dobrak dengan D4. Ya, kemudian di sini apabila hitam pion E makan D4, kita menjalankan E5, dobrak langsung. Pion D makan E5. Apakah langkah terbaik untuk putih? Kuda makan E5, teman-teman. Jadi kita nggak usah takut ngasih menterinya. Gajah makan menteri, kita jalan kuda C6 skak. Apabila raja D7, kuda makan menteri, skak, raja D8, benteng D1. Hitunglah perwira putih, memiliki benteng, sepasang gajah, dan satu kuda. Dan kita menang 1 gajah melawan hitam. Oke, tunggu dulu. Bagaimana ketika kita menjalankan D4, kemudian hitam menjawab gajah E7? Oke, teman-teman, saya akan jelaskan. Apabila hitam jalan gajah E7, kita makan pion E5. Apabila makan kembali, gajah makan kuda skak, pion B makan C6, menteri D8, benteng D8, kuda E5. Dan kita akan dapat posisi yang cukup enak dan saya rasa teman-teman mampu mengkonversikan keunggulan ini dengan sebuah kemenangan. Next, kita lanjut ke trap yang keempat, dinamakan Tarot Trap. Teman-teman, kita memulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Kemudian A6, gajah A4, kuda F6, rokade, kuda makan pion E4. Dan kita dobrak dengan D4. Ancam pion E5 dan B5. Hitam menjawab gajah mundur B3 dan D5. Makan pion E5, gajah E6, C3, gajah E7, benteng E1. Kemudian hitam rokade pendek dan kita menjalankan kuda D4. Ancam kuda C6 dan ancam gajah di petak E6. Nah, apabila hitam melakukan kesalahan dengan menteri D7, tahukah kalian jawaban apa yang terbaik di sini? Inilah jawabannya, kuda makan E6. Kemudian, apabila makan dengan pion, kita bisa juga melakukan benteng E4 dan menteri D7 dalam posisi pinning dan tidak terjaga. Apabila dia makan benteng di petak E4, maka menteri D7 akan jatuh. Nah, ini jadi serba salah karena apabila hitam makan kuda di petak E6 dengan menteri, juga ada jalan benteng E4. Dan kalian akan menang 1 perwira, teman-teman. Inilah jebakan yang keempat. Kita lanjut ke jebakan yang kelima, dinamakan Win the Bishop or Knight. Ya, kita akan memenangkan gajah atau kuda dalam jebakan ini. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. A6, gajah 4, kuda F6, rokade pendek, gajah E7, dan menteri E2. Hitam memilih rokade pendek, kita jalan gajah makan kuda. Pion D makan gajah, kuda makan pion E5. Ya, hitam berpikir bahwa dia bisa mengambil pionnya kembali dengan menjalankan menteri D4. Tapi tunggu dulu, bahwa putih memiliki jawaban kuda F3. Menteri makan pion E4, menteri makan menteri, kuda E4, benteng E1. Ada ancaman kuda di petak E4, juga mengancam gajah di petak E7. Ya, hitam menjaga dengan gajah F5, maka kita tinggal dorong D3. Maka putih akan memenangkan 1 perwira, kuda di petak E4 atau gajah di petak E7, teman-teman. Lanjut, ya, kita lanjut ke puzzle atau ke jebakan yang keenam. Smoother mat di pembukaan Ruy Lopez. Ya, ini salah satu tema mati yang paling saya suka, teman-teman, kalau main catur. Smoother mat. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. A6, gajah 4, kuda F6, rokade pendek. Kuda makan pion E4, kita dobrak D4, B5, gajah B3, D5, pion D makan E5, gajah E6, C3.
gajah E7, kita jalan gajah E3. Rokade pendek, kita jalan kuda BD2. Wow, hitam tidak mau menukar dengan jalan F5, itu merupakan sebuah kesalahan. Karena apa? Tahukah kalian jalan yang tepat? Ya, N pasen, pion E makan F6. Kemudian kuda makan F6, karena kalau makan pakai gajah, ada kuda makan E4 dan gajah di petak E6 akan jatuh. Ya, bisa sih makan pakai benteng. Oke, kita bahas. Kuda makan F6. Nah, langkah terbaik untuk putih adalah kuda ke petak G5. Ancam gajah di petak E6, dia jalan gajah F5, mencegah dan coba menguasai petak E4. Apakah jawaban terbaik putih? Ya, inilah triknya. Kuda D ke petak E4. Ya, hitam menjawab dengan kuda makan E4. Kemudian putih jalan, ya, menteri makan pion D5 skak. Nah, raja geser H8. Ada tema smoother mat, teman-teman. Tahukah kalian? Ya, menteri ke petak G8. Boom. Harus dimakan dengan benteng karena ada gajah di petak B3. Dan kuda F7 checkmate. Kita lanjut ke jebakan yang ketujuh, teman-teman, yaitu fishing pole trap. E4, E5. Ya, teman-teman, tapi di tema yang ketujuh ini kita bermain sebagai pemain hitam. Jadi akan lengkap banget nih, teman-teman tahu trik bagaimana bermain Ruy Lopez menggunakan jebakan dengan buah putih atau dengan buah hitam. Kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda F6. Putih rokade, kita jalan kuda G4, menjaga pion E5. Ya, itu merupakan langkah pancingan. Apabila putih H3, kita jawab H5. Ya, terkadang banyak juga yang terpancing dengan memakan kuda di petak G4. Kita bisa makan kembali H G4, kemudian kuda E1, menteri H4. Dia kira akan selamat dengan menjalankan F4? Tidak, karena ada jalan G3, mencegah raja ke petak F2. Dan harus ditutup dengan menteri H5, benteng H5, A3 dan menteri H2. Yang pasti putih akan mati dengan berani mengambil kuda di petak G4. Oke, next ke jebakan yang ke-8. Jebakan fishing pole trap yang kedua. Kembali lagi kita bermain sebagai buah hitam. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6. Gajah makan kuda, kita makan dengan pion D, teman-teman. Kemudian rokade pendek, ya mungkin teman-teman masih bingung ya, bagaimana jika pion E5-nya diambil, maka kita bisa menjalankan menteri D4. Ancam kuda E5 dan ancam pion E4 sekaligus. Oke, di sini putih memilih rokade pendek. Kita jalan gajah G4, teman-teman. H3 dan kita jawab H5. Kembali lagi, apabila putih terpancing, H makan gajah di petak G4, pion H makan G4, kuda E5 dan menteri H4. Apabila F4, G3, dan tidak ada yang bisa menghalangi rencana hitam dengan skakmat menteri ke petak H1. Ya, menteri H5 tinggal makan A3, menteri H2. Oke, kita lanjut ke puzzle atau jebakan yang ke-9, dinamakan Noah Ark Trap. Kembali lagi, memegang buah hitam, kita bisa gunakan jebakan Noah Ark Trap. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah 4, D6. Apabila D4, kita dorong B5, gajah B3, kuda makan kuda, kuda makan D4, D4, menteri D4. Ini seperti langkah yang natural ya, teman-teman, atau biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya ini adalah langkah yang blunder. Tahukah mengapa ini blunder? Ya, tepat sekali, karena hitam ada langkah C5. Menteri D5, kita jalan gajah E6, ancam menteri. Menteri C6, gajah D7. Menteri D5, C4. Gajah di petak B3 akan mati. Dan gajah makan gajah, ya kita menang 1 perwira, teman-teman. Dan kita control everything. Yang pasti kita akan menang dengan menggunakan ini. Sebentar, pasti ada pertanyaan. Bagaimana ketika C5, gajah makan F7? Ya tinggal makan aja sob, karena kalau menteri D5 dengan ide skak dan dapat benteng,
tidak akan terjadi dengan jawaban gajah ke petak E6. Oke, ini Noah Ark Trap. Kita lanjut ke jebakan catur mematikan dalam Ruy Lopez ke 10 yang terakhir, yaitu Mortimer Trap. Kembali lagi dengan buah hitam, M4 E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, dan kuda F6. D3, kuda E7, kuda makan E5. Nah, inilah jebakannya. Jadi langkah kuda E7 bisa teman-teman gunakan ketika berhadapan dengan pemain putih yang bermain demikian. Apabila kuda E5, kita dorong C6. Ya, idenya adalah ancam gajah petak B5, tapi ada ide lainnya yaitu menteri ke petak A5. Ya, putih bisa menjawab dengan kuda C4 dengan ide skakmat di petak D6. Jangan terjebak dan kita melakukan jawaban kuda G6. Apabila gajah 4, dorong B5, 2 perwira terkena sekaligus. Lalu bagaimana jika di sini putih dorong atau mundur gajah 4? Maka kita bisa menjalankan menteri A5 skak, kuda C3 dan mendapatkan kuda di petak E5. Teman-teman, sudah 10 jebakan catur yang kita bahas. Baik putih 5 puzzle, 5 jebakan, dan hitam 5 jebakan. RL Chess berharap kalian bisa gunakan ini ketika kalian bertanding, dan semoga ini bermanfaat untuk kalian gunakan sebagai senjata rahasia kalian. Coba komen jebakan apa yang paling kalian sukai di tema Ruy Lopez. Jangan lupa kasih tombol like dan share juga ke teman-teman pecinta catur lainnya. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka. Dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia Jaya. Jangan lupa nanti malam jam 8:30 malam kita nonton final video Grand Prix leg ketiga antara Hikaru Nakamura berhadapan dengan Wesley So. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di jebakan berikutnya. Coba request juga.